Siapa sangka, tanda tangan di atas materai yang ia kira hanyalah tiket untuk melunasi hutang keluarga, ternyata adalah jebakan cinta selama 8 tahun. Saat kotak beludur merah berisi berlian langka itu terbuka, barulah Maya sadar. Sang CEO dingin itu tidak sedang bermain kontrak. Ia sedang menagih janji hati yang sudah lama terpendam. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuat kalian percaya bahwa cinta sejati seringkali bersembunyi di balik ketegasan dan sikap dingin. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baper lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Yuk, langsung saja kita simak kisahnya. Suasana ruang kerja itu terasa mencekam, seolah oksigen di dalamnya tersedot habis oleh aura dingin pria yang duduk di balik meja mahoni besar tersebut. Maya menggenggam jemarinya erat-erat, mencoba meredam getaran di tangannya. Di hadapannya, Aris Januar, CEO muda yang wajahnya sering menghiasi majalah bisnis sebagai pria paling berpengaruh sekaligus paling sulit didekati, hanya menatap tumpukan dokumen tanpa ekspresi. Keluargamu butuh 20 miliar untuk menutup hutang bank dan menyelamatkan aset terakhir kalian. Suara Aris memecah keheningan. Suaranya rendah, datar, namun tajam seperti sembilu. Aku punya uangnya, dan aku bisa memberikannya sekarang juga. Maya menelan ludah. Ia tahu tidak ada makan siang gratis di dunia ini, apalagi dari seorang predator bisnis seperti Aris. Apa imbalannya, Tuan Aris? Saham atau kerja paksa di perusahaan Anda? Aris mendongak. Mata tajamnya menatap langsung ke dalam manik mata Maya, membuat gadis itu merasa telanjang di bawah tatapannya. Aris menggeser sebuah map berwarna hitam ke arah Maya. Tanda tangani itu. Jadilah istriku selama 2 tahun. Maya tertegun. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Menikah? Dengan pria yang bahkan tidak pernah tersenyum padanya, pria yang dikenal sebagai mesin tanpa hati di dunia korporat? Kenapa harus aku? Bisik Maya parau. Kakekku mendesakku untuk segera menikah jika ingin memegang kendali penuh atas anak perusahaan di Singapura. Aku tidak butuh cinta. Aku hanya butuh status. Kamu butuh uang untuk menyelamatkan ayahmu yang sedang kritis di rumah sakit. Ini adalah simbiosis mutualisme. Jawab Aris dingin sambil kembali memainkan pena mahalnya. Maya membuka map tersebut. Di sana tertera poin-poin perjanjian yang sangat kaku. Pernikahan ini hanya sah secara hukum, tidak ada hubungan fisik. Maya dilarang mencampuri urusan pribadi Aris. Setelah 2 tahun, mereka akan bercerai secara diam-diam dengan kompensasi tambahan bagi Maya. Selama masa kontrak, Maya harus berperan sebagai istri yang sempurna di depan publik dan keluarga besar Aris. Setiap kata dalam dokumen itu terasa seperti duri yang menusuk harga diri Maya. Ia merasa seperti barang yang sedang ditawar di pasar lelang. Namun bayangan wajah ayahnya yang pucat di ruang ICU dan tangisan ibunya yang memohon bantuan membuat Maya tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Keputusan yang cerdas, ucap Aris singkat tanpa ada nada lega sedikit pun di suaranya. 1 minggu kemudian, sebuah pesta pernikahan tertutup digelar. Sangat mewah, namun terasa hampa. Maya mengenakan gaun pengantin sutra putih yang indah, tetapi ia merasa seperti sedang memakai kain kafan untuk kebebasannya. Aris berdiri di sampingnya, tampak gagah dengan setelan tuxedo hitamnya. Namun genggaman tangannya saat prosesi foto terasa sangat formal dan dingin. Tidak ada tatapan penuh kasih, tidak ada bisikan romantis. Malam harinya, mereka tiba di mansion mewah milik Aris yang terletak di puncak bukit terpencil. Rumah itu sangat luas, didominasi warna monokrom yang mencerminkan kepribadian pemiliknya, kaku dan sunyi. Kamarmu di ujung lorong lantai 2.
Kamarku di sisi seberang. Jangan pernah masuk ke ruang kerjaku tanpa izin. Ijar Aris sambil berjalan menaiki tangga tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya. Maya berdiri mematung di aula utama yang dingin. Ia menatap cincin emas putih di jari manisnya. Ia mengira ini adalah awal dari sebuah pengabdian pahit untuk menebus hutang. Ia mengira dirinya hanyalah bidak cacur dalam permainan kekuasaan Aris. Maya tidak menyadari bahwa di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Aris berdiri menyandar sambil memegang dadanya yang berdegup kencang. Pria yang tampak dingin itu memejamkan mata, membayangkan wajah Maya yang akhirnya berada di bawah atap yang sama dengannya. Aris tahu ini adalah cara yang salah, namun baginya memiliki Maya dalam sebuah kontrak jauh lebih baik daripada kehilangan gadis itu selamanya. Bagi Maya, ini adalah hari pertama penjara kontraknya. Namun bagi Aris, ini adalah hari pertama dari perwujudan mimpinya yang telah ia jaga selama 8 tahun dalam diam. Bulan-bulan pertama di mansion Januar terasa seperti hidup dalam museum yang megah namun tak berpenghuni. Maya menjalani hari-harinya sebagai Nyonya Aris dengan penuh kecanggungan. Di depan publik atau saat kakek Aris berkunjung, mereka adalah pasangan sempurna yang irit bicara namun tampak elegan. Namun begitu pintu gerbang tinggi mansion itu tertutup, mereka kembali menjadi dua orang asing yang berbagi atap. Aris adalah pria yang sangat disiplin, atau mungkin lebih tepatnya robotik. Ia berangkat pukul 7 pagi dan jarang pulang sebelum tengah malam. Jika mereka berpapasan di lorong, Aris hanya akan mengangguk kecil, memberikan sapaan formal yang lebih dingin daripada suhu pendingin ruangan itu. Maya merasa kehadirannya di sana tak lebih dari sekedar perabot tambahan yang mahal. Namun, di balik dinding es yang dibangun Aris, mulai muncul retakan-retakan kecil yang tidak masuk akal bagi Maya. Semuanya dimulai saat Maya tanpa sengaja bersin beberapa kali di meja makan saat sarapan. Aris tidak mengatakan apa-apa. Ia tetap fokus pada tablet bisnisnya. Namun sore harinya saat Maya kembali ke kamarnya, ia menemukan sebuah humidifier model terbaru sudah terpasang di sudut ruangan. Lengkap dengan minyak esensial eukaliptus yang menenangkan. Tidak ada catatan, tidak ada pesan. Ketika Maya bertanya pada pelayan, mereka hanya menjawab, "Itu perintah langsung dari Tuan Nyonya." Keanehan itu berlanjut. Suatu malam, Maya terjebak hujan badai saat pulang dari mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Ia tiba di rumah dalam keadaan menggigil dan basah kuyup. Ia mengira akan tidur dengan perut kosong karena sudah sangat larut. Namun, di meja makan kecil di dekat dapur, ia menemukan semangkuk sup jagung kesukaannya dan segelas teh jahe madu yang masih mengepulkan uap. Tuan Aris baru saja masuk ke ruang kerjanya Nyonya. Beliau berpesan agar Nyonya meminum ini sampai habis sebelum tidur. Lapor Biminah, kepala asisten rumah tangga, dengan senyum penuh arti yang tak dimengerti Maya. Maya tertegun. Dari mana Aris tahu sup jagung adalah comfort foodnya saat sedang kedinginan? Seingatnya, ia tidak pernah menceritakan detail sekecil itu pada siapapun di rumah ini. Suatu hari, Maya jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya hanya bisa terbaring lemas dengan kesadaran yang timbul tenggelam. Dalam igawannya, ia merasakan sebuah tangan yang besar dan kasar, namun terasa sangat lembut mengompres dahinya. Ia mencium aroma parfum kayu cendana dan jeruk purut yang sangat maskulin. Aroma khas Aris. Ia merasa pria itu duduk di tepi ranjangnya selama berjam-jam, membantunya minum air dan menyelimutinya dengan penuh kehati-hatian. Namun, saat fajar menyingsing dan Maya terbangun dengan kondisi yang lebih baik, Aris sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bekas cekungan di bantal di sampingnya dan segelas obat yang sudah disediakan. Maya mulai merasa bingung. Sikap Aris di depan matanya sangat menjaga jarak. Pria itu tetaplah CEO yang irit bicara, yang hanya membahas agenda sosial atau urusan formal. Namun tindakan-tindakan tersembunyinya menceritakan kisah yang berbeda. Setiap kali Maya merasa sedih, tiba-tiba saja bunga lili favoritnya akan diganti di vas ruang tengah.
Setiap kali Maya merasa bosan, buku-buku dari penulis favoritnya tiba-tiba muncul di perpustakaan pribadi rumah itu. Puncaknya adalah ketika Maya merayakan ulang tahunnya yang pertama sebagai istri kontrak. Ia tidak mengharapkan apa-apa, bahkan ia sendiri hampir lupa. Namun saat ia masuk ke ruang makan, tidak ada pesta besar. Hanya ada satu kotak kecil berisi kue coklat dari toko roti legendaris di pinggir kota. Toko itu sudah lama tutup. Namun Aris entah bagaimana berhasil mendatangkan pembuat kuenya hanya untuk satu loyang kecil itu. Di atas kue itu tertulis, 1 tahun lagi. Maya menatap kue itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa hangat yang perlahan merayap di hatinya, namun juga ketakutan yang besar. Ia mulai memperhatikan cara Aris menatapnya dari jauhan. Saat mereka berada dalam satu ruangan dan Aris mengira Maya tidak melihat, tatapan pria itu tidaklah dingin. Ada kerinduan yang dalam, ada rasa sakit dan ada pemujaan yang tertahan di balik mata hitam pekat itu. "Jangan jatuh cinta, Maya," bisik Maya pada bayangannya di cermin. Ini hanya kontrak. Dia melakukan ini mungkin hanya karena rasa tanggung jawab, atau mungkin dia hanya orang yang sangat sopan. Namun hati tidak bisa dibohongi. Setiap kali aroma cendana Aris tercium di lorong rumah, jantung Maya berdegup lebih kencang. Ia mulai menyadari bahwa dinding es yang ia kira mengerungnya sebenarnya adalah benteng yang dibangun Aris untuk melindunginya. Dan di balik benteng itu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar transaksi 20 miliar rupiah. Maya terjebak dalam teka-teki pria yang mencintainya dalam sunyi. Sementara kontrak mereka terus berjalan menuju akhir yang tak terhindarkan. Keheningan di mansion itu terasa berbeda malam ini. Aris harus pergi ke Singapura untuk urusan mendesak selama 3 hari. Meninggalkan Maya sendirian dengan ribuan pertanyaan yang mulai memenuhi kepalanya. Rasa penasaran Maya telah mencapai puncaknya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikap misterius pria yang kini menjadi suaminya itu. Langkah kaki Maya membawanya ke depan pintu kayu jati yang kokoh, ruang kerja pribadi Aris, tempat yang selama ini menjadi zona terlarang baginya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memutar kenop pintu. Ternyata Aris lupa menguncinya. Ruangan itu beraroma seperti pemiliknya, campuran antara aroma kertas tua, kopi pahit, dan parfum kayu cendana. Maya mendekati meja besar tempat Aris biasanya bekerja hingga larut malam. Di sudut meja, terdapat sebuah laci kecil yang sedikit terbuka, seolah-olah memang sengaja ditinggalkan untuk ditemukan. Di dalam laci itu, tidak ada dokumen perusahaan atau laporan keuangan. Sebaliknya, Maya menemukan sebuah buku sketsa tua dengan sampul kulit yang sudah mulai mengelupas. Dengan jantung berdebar kencang, ia membuka halaman pertamanya. Napas Maya tertahan. Di halaman pertama, terdapat sketsa wajah seorang gadis remaja yang sedang membaca buku di bawah pohon besar. Gadis itu adalah dirinya, 8 tahun yang lalu, di taman sekolah menengah atas. Sketsa itu begitu detail, menunjukkan setiap helai rambut yang tertiup angin dan binar di matanya yang bahkan Maya sendiri sudah lupakan. Ia terus membalik halaman demi halaman. Di sana ada Maya yang sedang tertawa bersama teman-temannya. Maya yang sedang menangis saat kalah dalam lomba pidato. Hingga Maya yang sedang melayani pelanggan di kafe tempat ia bekerja paruh waktu saat keluarganya mulai jatuh miskin. Di setiap bawah sketsa, terdapat catatan kecil dengan tulisan tangan Aris yang rapi namun tegas. 14 Juni. Dia terlihat cantik hari ini dengan pita biru itu. Aku ingin menyapanya, tapi aku tahu aku bukan siapa-siapa. 10 Maret. Keluarganya mulai kesulitan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menjadi cukup kuat untuk menariknya keluar dari lubang itu. Berikan aku sedikit waktu lagi, Maya. Air mata mulai mengalir di pipi Maya tanpa bisa dibendung.
Selama ini, ia mengira pernikahan ini adalah sebuah transaksi bisnis yang dingin. Sebuah kesepakatan yang didasari atas rasa iba atau kebutuhan status. Namun kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Aris bukan baru mengenalnya saat menawarkan kontrak pernikahan. Pria itu telah mengikutinya dari bayang-bayang selama 8 tahun. Setiap bantuan anonim yang ia terima selama bertahun-tahun, setiap keberuntungan kecil yang menyelamatkan keluarganya dari kehancuran total sebelum akhirnya benar-benar bangkrut, semuanya kini masuk akal. Itu bukan keberuntungan, itu adalah Aris. Maya menemukan sebuah surat kecil yang terselip di halaman terakhir. Surat yang tampaknya ditulis Aris tepat sebelum mereka menandatangani kontrak pernikahan. Jika suatu saat kau menemukan buku ini, mungkin kau akan membenciku karena telah menjadi pengecut yang hanya bisa mencintaimu dari jauh. Pernikahan ini adalah cara egoisku untuk menjagamu tetap aman. Aku tidak peduli jika kau membenciku, asalkan aku bisa memastikan kau tidak akan pernah merasa kekurangan lagi. Maya memeluk buku itu ke dadanya. Tangisnya pecah di tengah kesunyian ruang kerja itu. Ternyata, selama 8 tahun, ia tidak pernah sendirian. Di saat ia merasa dunia berpaling darinya, ada seorang pria yang bekerja keras, membangun kekaisaran bisnisnya, hanya agar bisa menjadi sandaran baginya. Aris yang ia anggap dingin, ternyata memiliki hati yang paling hangat. Hati yang hanya berdetak untuk satu nama, Maya. Waktu adalah pencuri yang paling kejam. Setelah penemuan rahasia di ruang kerja Aris, hari-hari yang dilalui Maya terasa seperti butiran pasir yang merosot cepat di jam kaca. Setiap detiknya berharga, namun setiap detiknya pula mendekatkan mereka pada tanggal yang sudah dilingkari merah di kalender. Hari berakhirnya kontrak 2 tahun mereka. Sikap Maya berubah total. Ia tak lagi menghindar. Ia mulai menyiapkan dasi Aris di pagi hari, memasak makan malam dengan tangannya sendiri, dan mencoba mencuri pandang ke arah pria itu lebih lama. Namun anehnya, Aris justru tampak semakin menjauh. Pria itu kembali menjadi sosok yang kaku dan penuh rahasia. Maya bertanya-tanya dalam hati, apakah penemuan buku sketsa itu adalah sebuah kesalahan? Apakah Aris menyesal telah mencintaiku selama itu? Seminggu sebelum kontrak berakhir, atmosfer di mansion itu terasa begitu berat. Maya berkali-kali mencoba membuka percakapan tentang masa depan mereka. Namun Aris selalu memotongnya dengan urusan pekerjaan. Seolah-olah Aris sedang membangun kembali dinding es yang lebih tebal agar dirinya sendiri tidak hancur saat Maya pergi nanti. Puncaknya terjadi pada malam terakhir sebelum kontrak itu habis. Maya menemukan koper-koper besar sudah tertata rapi di ruang tamu. Aris telah menyiapkan segalanya. Dokumen perceraian yang tinggal ditandatangani, sertifikat rumah untuk orang tua Maya, dan dana tunai yang jumlahnya lebih dari cukup untuk membuat Maya hidup mewah seumur hidup. Semuanya sudah siap, ucap Aris tanpa menatap mata Maya. Suaranya terdengar sangat lelah. Besok pagi, supir akan mengantarmu ke rumah orang tuamu. Pengacara akan mengurus sisanya. Kamu bebas, Maya. Hati Maya hancur berkeping-keping mendengar kata bebas. Kebebasan yang dulu sangat ia dambakan, kini terasa seperti hukuman mati. Apakah ini yang benar-benar kamu inginkan, Aris? Mengusirku setelah semua ini? Aris terdiam. Rahangnya mengeras. Itu adalah isi perjanjiannya. Aku tidak ingin menahanmu lebih lama dalam pernikahan tanpa cinta ini. Tanpa cinta, Maya berteriak pelan. Air mata mulai menggenang. Lalu apa arti buku sketsa itu? Apa arti 8 tahun yang kamu habiskan untuk memperhatikanku dari jauh? Apa kamu tidak tahu? Langkah Aris terhenti. Ia berbalik, dan untuk pertama kalinya, Maya melihat retakan besar pada topeng ketenangannya. Matanya memerah, menunjukkan rasa sakit yang selama ini ia pendam. Itu sebabnya kamu harus pergi, Maya. Aku mencintaimu sampai pada titik di mana aku merasa menjadi monster karena mengikatmu dengan uang. Kamu tinggal di sini karena hutang, bukan karena keinginanmu. Aku tidak ingin memilikimu jika hatimu tetap menjadi milik kontrak itu. Malam itu berakhir dengan kesunyian yang menyakitkan. Maya kembali ke kamarnya, menangis hingga tertidur. Ia merasa harapan untuk bersama Aris sudah musnah.
Namun keesokan paginya, hari di mana seharusnya ia pergi, Maya tidak dibangunkan oleh pelayan, melainkan oleh sebuah pesan singkat dari Aris. "Ikutlah aku ke pelabuhan. Ada satu hal terakhir yang ingin kutunjukkan sebelum kita benar-benar berakhir." Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penuh harap, Maya bersiap. Ia mengenakan gaun biru sederhana, warna yang menurut buku sketsa Aris adalah warna yang paling ia sukai. Sesampainya di pelabuhan, ia melihat sebuah kapal pesiar pribadi milik keluarga Januar bersandar dengan megah. Aris berdiri di dek kapal. Angin laut memainkan rambut hitamnya. Ia tidak terlihat seperti CEO yang kejam hari ini. Ia terlihat seperti seorang pria yang sedang berdiri di tepi jurang, siap untuk jatuh atau terbang. Ia mengulurkan tangannya pada Maya saat gadis itu naik ke kapal. "Kemana kita akan pergi?" tanya Maya lirih. "Ke tempat di mana tidak ada kontrak, tidak ada hutang, dan tidak ada masa lalu yang membayali kita," jawab Aris pelan. Kapal itu mulai menjauh dari dermaga, membelah ombak menuju tengah laut yang tenang saat matahari mulai terbenam mengubah langit menjadi gradasi warna ungu dan emas. Maya tidak tahu apa yang direncanakan Aris, namun ia tahu satu hal. Ini bukan lagi tentang transaksi 20 miliar rupiah. Ini adalah detik-detik di mana takdir mereka akan ditentukan selamanya. Kapal pesiar itu terus melaju membelah ombak yang tenang, meninggalkan hiruk-pikuk kota yang penuh dengan memori pahit tentang hutang dan kontrak. Di atas dek yang telah dihias dengan ribuan kelopak bunga mawar putih dan cahaya lilin yang temaram, suasana terasa begitu magis. Namun bagi Maya, keindahan itu terasa menyesakan, karena ia menganggap ini adalah pesta perpisahan yang mewah. Aris berdiri memunggungi Maya, menatap cakrawala di mana matahari mulai tenggelam. Bahunya yang lebar, yang selama ini memikul beban perusahaan dan rahasia cintanya, tampak sedikit turun. Saat ia berbalik, Maya melihat sisi lain dari Aris Januar yang tidak pernah diperlihatkan kepada dunia. Sisi rapuh seorang pria yang sedang mempertaruhkan seluruh hatinya. "Maya," suara Aris memecah kesunyian, lebih lembut dari desiran angin laut. 2 tahun lalu, aku berdiri di depanmu sebagai seorang pebisnis. Aku menawarkan kontrak karena aku adalah pengecut. Aku takut jika aku datang kepadamu sebagai pria biasa, kau akan menolakku. Aku menggunakan uangku sebagai tameng agar kau tidak bisa lari." Maya melangkah mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa, Aris? Kenapa harus 8 tahun menunggu dalam diam?" Aris tersenyum getir. "Karena 8 tahun lalu, aku hanyalah anak muda yang tidak punya apa-apa untuk melindungimu. Aku melihat keluargamu hancur, dan aku bersumpah tidak akan muncul di hadapanmu sampai aku menjadi orang yang bisa memberimu dunia. Tapi aku salah. Aku terlalu fokus membangun kekayaan, sampai aku lupa bahwa yang kau butuhkan adalah kehadiran, bukan sekedar pelunasan hutang." Aris kemudian merogoh saku tuksedonya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru merah tua yang tampak sangat elegan. Saat ia membukanya, sebuah cahaya berkilau memantul di mata Maya. Di dalamnya terletak sebuah kalung berlian dengan liontin zamarut langka, dikelilingi oleh cincin berlian pink yang sangat indah. Perhiasan itu bukan sekedar mahal, itu adalah mahakarya yang dipesan khusus melambangkan 8 tahun kesetiaannya. "Ini bukan bagian dari kontrak," ucap Aris dengan suara yang mulai bergetar. "Perhiasan ini tidak memiliki nilai dalam dokumen hukum manapun. Ini adalah simbol dari setiap tahun yang aku habiskan untuk merindukanmu." Aris perlahan berlutut di hadapan Maya. Seorang CEO yang biasanya membuat para pesaing bisnisnya gemetar, kini berlutut dengan tulus di atas dek. "Maya Aradita, kontrak itu sudah berakhir hari ini. Detik ini juga, kau bebas pergi. Kau bisa mengambil semua harta yang kuberikan dan tidak pernah melihatku lagi. Tapi sebelum kau melangkah pergi, aku ingin meminta satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang." Aris menarik nafas panjang, menatap langsung ke dalam mata Maya yang kini sudah dibanjiri air mata bahagia. "Maukah kau menikah lagi denganku? Bukan karena kontrak, bukan karena hutang, dan bukan karena paksaan kakekku.
tapi karena kau ingin menua bersamaku, sebagai istriku yang sesungguhnya. Maukah kau memberiku kesempatan untuk mencintaimu secara terang-terangan? Dunia seakan berhenti berputar bagi Maya. Segala keraguan, rasa takut, dan rasa rendah diri yang menyelimutinya selama 2 tahun ini sirna seketika. Ia menyadari bahwa cinta Aris adalah samudra yang dalam, dan ia telah tenggelam di dalamnya tanpa pernah ingin diselamatkan. Maya mengisak, ia mengangguk berkali-kali sambil mencoba mengatur nafasnya. Iya Aris, iya, aku tidak butuh perhiasan ini. Aku hanya butuh kamu. Aku sudah lama mencintaimu, bahkan sebelum aku tahu rahasia di ruang kerjamu. Aris berdiri dengan wajah yang memancarkan kelegaan luar biasa. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Maya dan mengalungkan perhiasan mahal itu di lehernya. Namun bagi Maya, kehangatan pelukan Aris jauh lebih berharga daripada berlian apapun di dunia ini. Di tengah samudra yang luas, di bawah saksi bisu bintang-bintang yang mulai bermunculan, kontrak itu resmi berakhir, digantikan oleh janji suci yang tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh pengacara manapun. Aris mengecup kening Maya dengan lembut. Terima kasih telah bertahan selama 2 tahun yang dingin ini, Maya. Aku berjanji, sisa hidupmu hanya akan dipenuhi dengan kehangatan. Malam itu, mereka bukan lagi 2 orang asing yang terikat kertas materai. Mereka adalah 2 jiwa yang akhirnya pulang setelah 8 tahun menempuh perjalanan panjang yang penuh rahasia. Wah, sungguh akhir yang sangat menyentuh ya teman-teman. Kisah Maya dan Aris mengingatkan kita bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski harus bersembunyi di balik dinginnya tembok logika dan kontrak bisnis. Terkadang, seseorang memilih mencintai dalam diam bukan karena mereka tidak berani, tapi karena mereka sedang mempersiapkan yang terbaik untuk orang yang mereka cintai. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan pernah menilai cinta hanya dari kata-kata yang terucap, tapi lihatlah dari pengorbanan dan tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat membantu channel ini untuk terus menyajikan cerita-cerita yang inspiratif dan emosional lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan kisah yang tidak kalah seru. Tetaplah percaya pada kekuatan cinta, dan selamat beraktivitas. Maya terisak. Ia mengangguk berkali-kali sambil mencoba mengatur nafasnya. Iya Aris, iya. Aku tidak butuh perhiasan ini. Aku hanya butuh kamu. Aku sudah lama mencintaimu, bahkan sebelum aku tahu rahasia di ruang kerjamu. Aris berdiri dengan wajah yang memancarkan kelegaan luar biasa. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Maya dan mengalungkan perhiasan mahal itu di lehernya. Namun bagi Maya, kehangatan pelukan Aris jauh lebih berharga daripada berlian apapun di dunia ini. Di tengah samudra yang luas, di bawah saksi bisu bintang-bintang yang mulai bermunculan, kontrak itu resmi berakhir, digantikan oleh janji suci yang tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh pengacara manapun. Aris mengecup tening Maya dengan lembut. Terima kasih telah bertahan selama 2 tahun yang dingin ini, Maya. Aku berjanji, sisa hidupmu hanya akan dipenuhi dengan kehangatan. Malam itu, mereka bukan lagi 2 orang asing yang terikat kertas materai. Mereka adalah 2 jiwa yang akhirnya pulang setelah 8 tahun menempuh perjalanan panjang yang penuh rahasia.